Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham ESA, yang kedua yaitu saham AMRT, dan yang terakhir yaitu saham BRMS. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham ESA. Saham ESA peragangan terakhir naik 9,82% di harga 1.230. Bagaimana dengan prospek saham ESA ke depannya? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah crossland, tetapi belum memasuki angka 20, itu artinya saham ESA belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi uptrend dengan harga tertinggi yaitu di 1610 di tanggal 8 April 2022. Setelah itu saham ESA ini menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah dan menyentuh area golden ratio-nya yaitu di 1160 dan saham ESA mantul di sekitar area golden ratio-nya ini. Oke. Kita tentukan dulu support dan resisten saham ESA. Seperti biasa, saya akan menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk mengukur support dan resisten suatu saham. Untuk support, yang pertama yaitu di 1160, ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi di angka 0,618 ya. Selama masih berada di area golden ratio-nya ini, saham ESA berpotensi untuk balik arah ya. Kalau dilihat dari historinya, di sekitaran tanggal 25 April 2022 dan di sekitaran 11 Mei 2022 dan di dua perdagangan terakhir, saham ESA mantul ya di area golden ratio-nya ini. Sehingga saham ESA ini berpotensi ya untuk balik arah. Kalau support kedua yaitu di 1025. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement yaitu di angka 0,5. Untuk support ketiga yaitu di 885. Saham ESA juga mantul ya di area simple moving average-nya yang garis merah ini di SMA 50. Itu artinya saham ESA ini masih berposisi uptrend ya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1360. Dan yang kedua yaitu di 1610 dan yang terakhir yaitu merupakan target saham ESA yaitu berada di area golden ratio yang khusus target di angka 1,618 dengan harga 2.340. Apabila kedepannya saham ESA mampu untuk breakout di area resisten pertama dan keduanya ini, silakan teman-teman menjadikan area golden ratio khusus target ini menjadi target berikutnya ya. Kalau untuk teman-teman yang belum masuk di saham ESA ini, silakan masuk ya di atas area golden ratio-nya ini di atas 1160. Selama masih berada di atas area golden ratio ini, saham ini berpotensi ya untuk balik arah apabila dia ke depannya mampu breakdown. Silakan teman-teman cabut dulu ya. Menunggu saja di area support berikutnya sampai memberikan tanda-tanda sinyal buy. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy sebesar 8,93 billion dan mingguannya sebesar 10,28 billion. Itu artinya apa? Saham ESA ini lagi diakumulasi oleh asing. Kalau kedepannya saham ESA ini memberikan tanda-tanda rebound ya, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, apabila kedepannya sudah memasuki angka 20, itu artinya saham ESA ini mendukung ya untuk rebound. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham ESA. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham AMRT. Saham AMRT perdagangan terakhir naik 4,65% di harga 1.575. Bagaimana dengan prospek saham AMRT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas, itu artinya saham AMRT ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound dan sudah memasuki angka 20, itu artinya
saham AMRT ini sudah bertenaga ya. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound, dan dilihat juga dari volumenya juga berwarna merah yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya saham AMRT ini dikuasai oleh para seller. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi uptrend ya, dengan harga terbawah yaitu di 1025 sampai dengan harga tertingginya yaitu di 1780, yaitu di tanggal 12 April 2022. Setelah itu saham AMRT ini posisinya koreksi ke bawah ya, sampai menyentuh area golden rasionya yaitu di 1490. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham AMRT ini. Kalau untuk support tentu saja di 1490, ini merupakan area golden rasionya di angka 0,618 ya. Apabila suatu saham mampu berada di atas area golden rasionya yang khusus koreksi ini, maka saham tersebut berpotensi untuk balik arah. Kalau dilihat dari transaksi historinya, saham AMRT ini tidak mampu breakdown ke bawah ya dari area golden rasionya ini, yaitu di tanggal 11 Mei 2022 dan di perdagangan terakhir juga tidak mampu breakdown ke bawah ya. Saham AMRT ini juga masih berada di atas SMA 50-nya yang warna merah ini, garis warna merah ini. Itu artinya saham AMRT ini masih dalam posisi fase naik. Untuk support kedua yaitu di 1400, ini merupakan area tengah Fibonacci ya. Untuk support ketiga yaitu di 1315. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1620, dan yang kedua yaitu di 1780, dan yang ketiga yaitu merupakan target saham AMRT ini yaitu di area golden rasionya khusus target di angka 1,618 dengan harga 2.245. Apabila kedepannya saham AMRT ini balik arah, maka jadikan harga 2.245 ini sebagai target ya. Ini merupakan area golden ratio khusus target. Untuk teman-teman yang belum masuk, silakan masuk ya selama masih berada di atas area golden rasionya ini. Saham AMRT ini masih aman. Apabila kedepannya dia mampu breakdown di area golden rasionya ini, sebaiknya teman-teman lepas dulu saham ini sambil menunggu di area support-support berikutnya sampai menunggu tanda-tanda sinyal buy baru masuk lagi. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy ya sebesar 42,11 billion. Kalau dilihat dari mingguannya sebesar 33,02 billion. Itu artinya saham AMRT ini lagi diakumulasi oleh asing ya. Kalau lagi diakumulasi oleh asing, maka saham AMRT ini punya potensi ya untuk balik arah. Untuk teman-teman silakan perhatikan perdagangan berikutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, selama masih berada di atas area golden rasionya di 1490, saham ini masih aman. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham AMRT ini. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham BRMS. Saham BRMS perdagangan terakhir naik 12% di harga 224. Bagaimana dengan prospek saham BRMS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas, itu artinya saham BRMS ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound, apalagi sudah memasuki angka 20, itu artinya juga saham BRMS ini sudah mulai bertenaga ya. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini night buy ya, 29,49 billion. Kalau mingguannya 27,52 billion. Itu artinya apa? Saham BRMS ini lagi diakumulasi oleh asing juga. Berarti ketiga saham yang saya jelaskan hari ini semuanya lagi diakumulasi oleh asing, baik harian maupun mingguan ya. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum menunjukkan tanda-tanda rebound ke atas ya.
Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi uptrend. Saham BRMS ini masih ditahan oleh SMA 50-nya ya, yang berwarna merah ini. Ini merupakan SMA 50-nya, Simple Moving Average-nya. Saham BRMS selalu tertahan di SMA 50 ini. Selama masih berada di atas SMA 50, saham BRMS ini berpotensi ya untuk melanjutkan uptrend-nya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BRMS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 220. Ini merupakan resisten yang mampu di breakout hari ini ya. Kalau untuk support kedua, yaitu di 194, dan yang ketiga yaitu di 174. Ini merupakan area golden ratio khusus koreksi untuk saham BRMS, yaitu di angka 0,618. Saham ini masih berada di atas area golden ratio-nya, itu artinya saham BRMS ini masih berpotensi untuk balik arah ya. Kalau untuk resisten yaitu di 296. Ini merupakan area target golden ratio-nya ya, yaitu di harga 296. Untuk teman-teman yang belum masuk di saham BRMS ini, kalau perdagangan berikutnya mampu memberikan tanda-tanda sinyal rebound, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, silakan teman-teman tunggu saja di area supportnya ini di 194 atau di area SMA 50-nya ya, yaitu di 204. Selama masih berada di atas SMA 50-nya, saham BRMS ini masih aman ya. Kalau kita lihat dari historinya yang saya jelaskan tadi, saham BRMS selalu mantul di SMA 50-nya. Oke, kalau dilihat dari indikator stokistiknya, kalau dilihat dari transaksi asing ya yang sudah mulai akumulasi di saham BRMS ini, kesimpulan saya saham BRMS ini berpotensi untuk balik arah. Sekian ya pandangan saya tentang saham BRMS ini. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.